Sore. Hari ini kita akan membahas mengenai debat rokok. Sebelum kita memulainya, saya akan memperkenalkan anggota dari tim pro, Deborah Rai, Alex, Rini, dan dari tim kontra, Orianti, Setiawan, Sartika. Berbicara tentang rokok, rasanya tidak pernah ada habisnya. Selalu ada pro dan kontra di dalamnya. Apabila jika sudah disinggung mengenai nasib petani tembakau dan buruh pabrik rokok, diberhentikan produksinya. Namun ada juga pihak yang menginginkan agar produksi rokok diberhentikan dengan alasan rokok tidak baik untuk kesehatan. Tetapi setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Ada yang merasa diuntungkan dengan adanya rokok, dan ada juga yang merasa dirugikan. Itu semua tergantung bagaimana kita menyikapinya. Untuk lebih membuka wawasan kita mengenai sisi positif dan negatifnya dari rokok, kita akan menyaksikan debat mengenai pro dan kontra seputar rokok. Bagaimana pendapat Anda mengenai bahaya dan manfaat yang disebabkan oleh rokok? Saya ingin mempertanyakan dari tim pro. Silakan argumennya. Kalau yang selalu dibahas tentang bahaya rokok, pasti setiap orang tidak akan ada yang menjadi perokok. Namun apabila kita lihat pada kenyataannya, orang yang merokok bukan karena tidak mengetahui bahaya dari rokok itu, tetapi karena ia lebih merasakan manfaat atau kenikmatan yang ditimbulkan oleh rokok daripada bahayanya. Dari tim kontra, silakan argumennya. Oke, saya mau tanya. Apakah semua orang perokok mengetahui bahaya yang dirasakan atau ditimbulkan oleh rokok tersebut? Sekian pertanyaan saya. Saya akan menjawabnya. Mungkin semua orang tidak tahu bahayanya, namun efeknya akan timbul 15-20 tahun kemudian. Baik, saya akan bertanya. Kenikmatan apa yang bisa dirasakan dari mengonsumsi rokok? Apa Anda pikir bahaya rokok itu harus terjadi sesaat setelah mengkonsumsi rokok agar rokok bisa berhenti dari kebiasaan rokoknya? Mengenai tentang kenikmatan, saya pernah bertanya kepada teman saya yang juga sebagai perokok. Kala itu saya bertanya, apa untungnya dari merokok? Dia bilang, merokok itu enak dan bisa menghilangkan stres dan kejenuhan dari rokok. Dia bilang merokok. Mengenai bicara tentang kenikmatan, saya pernah bertanya pada seorang teman saya yang juga perokok. Kala itu saya bertanya, apa untungnya dari merokok? Dia bilang merokok itu enak dan bisa menghilangkan stres atau kejenuhan dalam pikirannya. Lalu mengenai perokok yang tidak atau belum bisa menghentikan kebiasaan merokok, saya rasa kalau bahaya rokok tidak langsung terjadi. Memang agak sulit untuk menghentikan dari efek jerah akan bahaya rokok. Kalau hanya ingin menghilangkan stres atau kejenuhan, kan bisa dengan refreshing luar rumah, cari suasana baru. Tidak harus dengan merokok yang hanya bisa membuat tubuh kita sakit dan membuang uang kita dengan percuma. Nah, saya akan bertanya lagi. Jadi, menurut Anda bahaya rokok itu hanya dicapkan jempol belakang, sehingga tidak perlu mengeluarkan? Mungkin ada sebagian orang yang berpikiran demikian. Saya pernah mendengar di salah satu stasiun radio yang sedang membahas tentang rokok. Ternyata si penelpon itu sudah berusia 17 tahun. Penelpon itu merupakan dulu ya. Mungkin ada sebagian orang yang berpikiran demikian. Saya pernah mendengar di salah satu stasiun radio dan membahas tentang ternyata penelpon itu merupakan perokok berat sejak usia belasan tahun. Dan kini umurnya sudah mencapai 17 tahun, tetapi yang mengaku masih segar bugar. Malah kalau dia tidak merokok, dia akan merasa pusing. Tunggu, Anda bilang dia merasa pusing? Mungkin ada sebagian orang yang berpikiran demikian. Saya pernah mendengar di salah satu stasiun radio yang sedang membahas tentang rokok. Ternyata si penelpon itu merupakan perokok berat sejak usia muda, dan saat ini sudah berumur 20 tahun, tetapi yang mengaku masih segar bugar. Malah kalau dia tidak merokok, dia akan merasa pusing. Nah, tunggu bentar. Anda bilang dia itu berarti semua orang yang merokok merasa pusing kalau tidak merokok. Itu berarti dia itu udah ketergantungan dengan rokok dan itu balik dengan Anda bilang dia yang berarti yang merokok itu merasa pusing kalau tidak ada rokok. Benar, benar. Tapi itu berarti dia sudah ketergantungan dengan rokok tersebut. Dan inilah bahaya dari rokok itu sendiri.
Maka jadilah harusnya rokok itu diberhentikan produksinya agar tidak semakin banyak generasi muda. Contohnya seperti saya, Anda mau lihat generasi muda kedepannya jadi penyakitan? Gak mau kan? Nah dari situ kita akan mengurangi rokok biar orang tidak ketergantungan dengan rokok tersebut. Ya. Bagaimana pendapat audiens menanggapi pembahasan dari tim pro? Silakan argumennya. Saya mau menjawab dari saudara Setiawan. Setiawan. Kalau rokok yang diberhentikan produksinya, itu bagaimana dengan karyawan, buruh, dan sebagian pajak Indonesia itu sebesarnya itu ada dari pajak rokok. Nah sekarang gini, benar itu satu sisi. Segala itu pasti punya dua sisi, satu sisi positif, negatif. Oke, sisi positifnya Anda ambil. Tapi lihat negatifnya, apa Anda mau? Indonesia kaya, tapi masyarakatnya semua penyakitan. Saya balikin lagi ke Anda, gimana? Sebetulnya kan, saya juga bingung. Saya juga pikir kayak gitu, emang betul hampir semua pajak itu terbesar dari rokok. Dari kalangan kecil sampai besar, dari kampung sampai kota, itu semua pasti ada yang menggunakan rokok. Saya tahu, tapi gini, kita nggak tahu ke depannya kan. Masalahnya kita ke depannya, masa gara-gara rokok 1000, itu saya bisa simpulkan gini, satu rokok itu mengurangi satu hari saya ke depan. Umur. Itu prinsip saya, tapi nggak tahu kalau untuk orang perokok ya. Jadi sekian dari nah. Ya kalau gitu ya tergantung masing-masing pribadinya lah. Kan kalau kata orang merokok itu bisa mengurangi stres, ya kan? Jadi kalau orang nggak merokok satu hari aja dia bisa stres. Tergantung pribadinya masing-masing, dia mau merokok atau enggak. Kalau emang dia udah tergantungan, ya nggak bisa dilepas lagi. Nah, iya sih, statement Anda benar juga. Tapi kan gini, emang kalau orang nggak merokok sehari itu stres, saya percaya. Tapi gini, emang nggak ada jalan lain gitu selain merokok. Bisa aja futsal, berenang, sekarang berenang di basic berapa sih 15.000. Nah, banyak hal selain rokok. Bahkan bisa menyehatkan, ke fitness bisa kan? Gini-gini dong berapa kan? Menghilangkan bosan, stres dan pikiran. Malah tiba-tiba bisa six pack kalau 3 bulan terus gitu. Kan bisa kan? Why not? Kalau kita tambahin, kebanyakan orang tuh ya, kalau misalnya tadi kan nggak selalu bilang dengan cara olahraga. Iya. Banyak orang kalau habis olahraga ujungnya masih ngerokok. Nah, Istirahat pasti rokok. Mau atlet, mau orang biasa pasti punya rokok. Cuman kita nggak bisa nyalain. Seharusnya para pemerintah tuh cari solusi, jangan cuma memberhentikan doang. Karena mau gimana ya, saham terbesar dari suatu apa tuh kayak macam olahraga dan sponsor-sponsor paling terbesar jarum sponsor kayak jarum yang kita beli itu sponsornya besar loh. Dia yang berani ngeluarin dana besar buat apa tuh, ngeluarin dana buat sponsor seperti itu lah. Oke. Jadi kalau menurut saya sih mendingan kita bisa berhentikannya, tapi solusinya harus dibuat juga. Nggak bisa kita memberhentikan secara pihak. Kalau menurut saya kayak gitu dari saya. Terima kasih dari audiens tim pro. Bagaimana pendapat audiens dari tim kontra? Silakan argumennya. Ya, saya akan menanggapi pada tim pro. Kalau menurut saya, kalau saja kita mengetahui bahwa rokok itu dibuat banyak dalam kandungannya itu zat-zat kimia yang beracun, yang berbahaya, dan itu sangat merugikan bagi kesehatan tubuh manusia. Kalau misalkan kita sangkut pautkan dengan sisi perekonomian, memang tidak bisa disangkali bahwa income pajak dari perusahaan tembakau rokok itu memang suatu hal yang luar biasa. Income-nya masuk ke pemerintahan. Disinilah bangsa Indonesia, pemerintah khususnya, harus mulai punya ada kesadaran dalam diri sendiri untuk mengetahui resiko, segala sesuatu ada resikonya. Resiko itu tidak datang hanya dalam waktu singkat, tapi dalam jangka waktu panjang. Kita harus bijaksana dalam melihat tentang bahaya rokok ini, karena angka kematian semakin lama semakin meningkat akibat salah satunya yaitu efek dari orang perokok, bukan dari kecelakaan, bukan dari hal-hal yang lain, tapi salah satunya yang terbesar adalah dari bahaya merokok.
Dan merokok sekarang pun sudah tidak terkendali. Rokok pun bisa dibeli oleh banyak kalangan, dari usia tua sampai usia muda. Nah, ini adalah suatu kebobolan atau kebablasan tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur pengkonsumsi rokok. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Pemerintah harus mulai ambil suatu langkah tindakan yang tegas